Halo teman-teman, selamat datang kembali di kampus IT. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Yang pasti di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat fitur untuk menambahkan data wisata. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan fitur berikutnya, yaitu fitur untuk update data wisata ya. Baik, kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Jadi di sini silakan teman-teman buka dulu projectnya. Kemudian nanti kita akan mengelola di bagian modul wisata ya. Nah, silakan teman-teman nanti masuk dulu ke wisata.php-nya karena ini adalah apa namanya, di dalam file wisata.php ini digunakan, jadi ini digunakan untuk menampilkan data wisatanya ya. Nah, jadi kita akan membuat tombol dulu di sini. Ya, jadi kita akan membuat tombol update atau tombol untuk mengubah setiap data yang kita pilih gitu. Jadi konsepnya sama saja dengan yang di kategori ya. Karena di kategori juga dia punya edit. Nah, di wisata juga kita akan buat hal yang serupa dengan modul kategori. Jadi seperti itu. Jadi kita buat tombol dulu ya di sini. Nah, untuk membuat tombol di sini silakan tadi kita sudah buka ya wisata.php. Nah, ini adalah struktur HTML dan kode PHP yang menampilkan data wisatanya. Nah, silakan di sini kita tambahkan. Jadi kita akan tambahkan di bagian header-nya dulu. Kita akan tambahkan satu buah kolom dengan nama aksi ya. Oke, jadi di sini kita tambahkan TH, kemudian nah seperti ini TH, kemudian aksi ya. Nah, seperti ini. Aksi. Oke. Kalau misalkan saya reload, di sini sudah ada aksi ya, sudah ada aksi di bagian tabel header-nya. Nah, kemudian kita akan buat tombolnya di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan tombolnya ini kita menggunakan apa namanya? Icon ya. Nanti akan kita gunakan icon yang ada di Bootstrap. Tapi sebelumnya kita akan tambahkan dulu di bagian T-body-nya. Jadi di bagian record datanya di sini. Oke, jadi ini kalau kita perhatikan ini TD pasangannya yang ini ya. Jadi ini untuk membungkus map-nya. Nah, artinya kita buat di bawahnya. Nah, di sini. Ya, kita buat TD, kemudian kita akan gunakan hyperlink ya. Nah, seperti ini. Saya akan gunakan hyperlink dulu. Oke, href-nya mungkin saya abaikan dulu ya. Sementara saya akan buat kelasnya dulu. Jadi kelas yang kita gunakan di sini adalah kelas button seperti ini. Kemudian button sukses ya kalau tidak salah saya. Oke. Jadi di sini kita perhatikan dulu di kategori. Nah, ini tombolnya warna hijau ya, berarti button sukses. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita tambahkan untuk ikonnya. Silakan teman-teman buka Bootstrap. Nah, ini dia, kita masuk ke icon ya. Kemudian yang ini saya tutup saja. Kita searching saja di sini, edit. Oke, jadi kita gunakan yang ini ya. Kita perhatikan sesuai tidak dengan yang ada di modul lainnya. Nah, jadi sama saja ya. Oke, jadi kita ambil yang ini, kita copy, ya, kemudian nanti kita paste di halaman di sini ya. Nah, kita paste di dalam tag A-nya. Jadi di antara tag A buka dan tag A tutupnya ya. Nah, di sini. Oke, jika sudah kita simpan dulu. Kita perhatikan lagi hasilnya seperti apa. Kita masuk ke wisata. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kita sudah berhasil menambahkan kelasnya. Tinggal nanti kita tambahkan bagian value untuk atribut href-nya di sini untuk hyperlink-nya ya. Oke, jadi di sini kita bisa tambahkan ke dashboard. Jadi maksudnya ketika tombol edit ini saya klik, maka nanti dia akan masuk ke dashboard.php. Kemudian kita tambahkan query string-nya di sini, halaman sama dengan halamannya di sini adalah halaman edit wisata ya. Jadi kita mau nanti dia ke halaman edit wisata seperti ini. Dan kemudian kita akan mengambil ID-nya. Jadi data yang kita seleksi atau data yang kita pilih, kita ambil ID-nya dengan menggunakan metode get ya. Nah, jadi saya tuliskan di sini ID, kemudian kita buat php echo,
PHP echo, kemudian di sini tutup. Nah, ID-nya kita buat dinamis ya. Jadi misalkan seperti ini. Kita tidak mau misalkan ID-nya kita buat statis seperti ini. Jadi kalau misalkan ID-nya statis, data apapun yang saya pilih dia akan menangkap ID-nya itu satu ya. Jadi misalkan kalau saya pilih data pertama, nah ini ID-nya satu juga ya. Di sini ID-nya satu. Kemudian kalau misalkan data kedua saya pilih, ID-nya juga satu ya. Nah, kita mau buatnya dinamis. Jadi kalau mau dinamis, kita harus gunakan PHP ya untuk memanggil ID wisata yang ada di tabel wisata kita. Oke, jadi saya buat PHP echo tutup dulu. Saya panggil ID-nya dengan menggunakan $R ini ya. Oke, jadi kita sebelumnya sudah buat $R-nya, tinggal kita panggil saja ID wisatanya. Seperti ini. Oke, kalau sudah disimpan, kita reload dulu. Nah, kalau misalkan saya klik data pertama, di sini ID-nya adalah 2. Kemudian kalau misalkan di sini data kedua saya klik, oke, ID-nya adalah 1. Jadi di sini sudah sesuai ya dengan ID yang ada di tabel wisata kita. Jadi kalau di tabel wisata kita, nah ini dia ID-nya 1 dan 2 ya. Jadi Pantai Pok Tunggal itu ID-nya 1. Pantai Pok Tunggal, nah ini Pantai Pok Tunggal kalau saya pilih ID-nya itu adalah 1. Sedangkan kalau untuk yang Malioboro itu ID-nya adalah 2. Nah, ini udah sesuai. Oke, jadi kalau sudah sesuai dengan yang di tabel wisata kita, kita akan daftarkan dulu hyperlink kita tadi ke dashboard-nya. Ya, jadi di sini kalau teman-teman pilih, nah ini kan tidak ditemukan ya, modulnya ini tidak ditemukan ya, karena memang tidak ada. Oke, jadi kita daftarkan dulu di bagian dashboard.php-nya di sini. Oke, kita scroll ke bawah. Silahkan teman-teman daftarkan di bagian ini ya, di bagian suite case-nya. Saya akan tambahkan di bawah case untuk yang tambah wisata. Jadi di sini saya akan buat case edit underscore wisata. Kemudian titik 2 saya enter, dia akan masuk ke modul. Jadi ketika saya pilih edit wisata, dia akan membuka modul, membuka directory modul, kemudian mode underscore wisata. Oke, kemudian slice dia akan membuka file edit underscore wisata ya tadi .php seperti ini, jangan lupa semikolon, kemudian kita break. Oke, jadi kalau misalkan ada request edit wisata, modul edit wisata ini, maka dia akan mengeksekusi path ini ya. Oke, jadi kalau misalkan kita reload, nah ini udah berhasil ya. Nah, di sini error karena dia tidak menemukan file atau directory yang ini ya, file ini tidak ditemukan. Oke, jadi solusi langkah berikutnya, silakan teman-teman masuk ke mode wisata di sini, tidak perlu masuk di sini saja, kita klik kanan, kita pilih new file, kemudian kita tambahkan file yang namanya sama dengan yang ini, ya, jadi harus sama dengan yang ini namanya, yaitu edit underscore wisata.php. Kita enter saja. Oke, di sini saya akan buat edit wisata ya, untuk memastikan kalau misalkan kita pilih modul, maksudnya ketika ada request edit wisata, dia akan masuk ke file edit wisata dan menampilkan string ini ya. Oke, jadi kita buat seperti ini saja dulu sementara. Kalau saya reload, oke, udah berhasil ya edit wisata. Cuma kita punya bug lagi, di sini aktifnya tidak ada ya. Kalau misalkan saya ke wisata, ini kan aktifnya ada. Kalau saya ke tambah wisata, aktifnya juga ada. Tapi kalau misalkan saya ke edit wisata, aktifnya udah hilang. Nah, jadi kita akan kelola di bagian dashboard.php-nya. Kita scroll ke atas. Kemudian di bagian wisata ini ya, nah ini menu wisata. Jadi menu wisata itu dikelola oleh bagian yang saya blok ini. Oke, jadi untuk yang tampil wisatanya sudah, tambah wisatanya sudah, tinggal kita tambahkan lagi untuk yang edit wisata. Saya tambahkan OR di sini. Kemudian jika ada request get-nya itu berupa halaman sama dengan edit wisata ya, edit underscore wisata, maka dia akan aktif ya. Oke, jadi kalau misalkan saya ke edit, nah dia udah ada ya. Jadi yang bawah juga udah pasti ada ini. Nah, dia udah aktif. Oke, jadi kalau sudah aktif,
Jadi seperti ini saja ya, kita cukup menambahkan bagian ini saja, kemudian kita bungkus lagi pakai kurung penutup ya, karena ini pasangannya adalah kurung pembuka yang ada di sini. Oke, jangan sampai keliru teman-teman. Baik, kalau sudah kita langsung saja kita kelola bagian edit wisatanya di sini, karena sudah tampil juga ya di sini ya, halaman edit wisatanya sudah tampil. Oke. Baik, jadi yang pertama, saya akan buat mungkin untuk struktur HTML-nya, saya samakan saja dengan yang ada di edit kategori mungkin ya. Oke, atau yang ada di tambah ini saja, tambah wisata. Nah, ini dia. Oke, jadi di tambah wisata, ini kan form untuk entry data ya. Jadi di bagian tambah wisata ini adalah form untuk tambah data atau entry data. Nah, kita bisa menggunakan form yang ada di sini ya. Cuma nanti ada beberapa bagian yang akan kita hapus. Jadi teman-teman bisa copy paste yang ini, atau teman-teman juga nanti bisa buat baru ya. Kalau mau buat baru juga boleh. Oke, akan lebih baik mungkin kita buat baru saja ya di sini. Saya akan buat div container fluid-nya dulu. Div container fluid ya, seperti ini. Oke, di dalam container fluid kita punya div card, di dalam div card kita punya div card header ya. Div card strip header. Kemudian saya juga punya card body-nya seperti ini. Nah, card body-nya saya isi dengan form yang sesuai dengan yang ditambah. Cuma nanti bedanya kalau ditambah dia tidak punya nilai, alias nilainya kita isi ya. Nah, kalau teman-teman ketambah, nah ini kan nilainya masih kosongan ya. Jadi kita yang mengisi dan kita yang memilih datanya atau nilainya. Nah, namun nanti di bagian edit ini agak berbeda. Nilainya akan kita get dari tabel wisata. Jadi seperti itu. Nah, bedanya di situ. Oke, jadi kita buat dulu div kelasnya. Oke, saya akan sesuaikan dengan ini ya kelasnya ya. Kita akan ke sini dulu. Yang pertama mungkin saya perlu form sudah. Formnya dulu ya. Kita butuh form dulu. Oke, nanti akan saya sesuaikan. Kemudian saya butuh div class untuk form group ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi di sini ada form group yang ini. Kemudian saya akan tambahkan label dan juga inputannya seperti yang ada di sini ya. Oke, kita tambahkan dulu label. Nah, saya tidak butuh atribut yang ini, saya hapus. Oke, nama wisata ya di sini. Sesuai tidak? Oke, sesuai. Kemudian ada input ya. Oke, sorry, bukan di sini, tapi di bawahnya kita tambahkan tag input text ya di sini ya. Input text. Nah, yang ini. Oke, input text, name-nya nanti mungkin nama underscore wisata. Oke, kemudian ID-nya kita kosongkan saja. Kemudian dia juga punya kelas ya. Nama kelasnya ini kalau tidak salah saya apa ya, kita coba cek. Form control ya di sini ya. Ini form group, yang ini form control. Oke, berarti yang ini form. Oke, kemudian nanti dia juga punya value ya. Oke, kita coba cek dulu ya hasilnya seperti apa. Oke, sorry. Nah, ini dia. Ya, jadi bentukannya seperti ini. Nah, ini bisa lebar seperti ini ya, karena kita pakai yang ini defaultnya adalah width yang 100. Kalau memang mau diperkecil nanti mungkin bisa menggunakan yang W seperempatnya 25 gitu ya. Nah, jadi dia lebih ini ya, tidak melebar gitu. Oke, ini seperempatnya ya. Bisa juga setengahnya jadi W strip 50. Oke, baik. Kemudian yang kedua kita punya yang namanya kategori wisata ya di sini ya. Mungkin kategori wisatanya nanti akan saya skip dulu ya. Tapi kita buat dulu strukturnya yang jelas. Oke, div, nama kelasnya adalah form group juga. Oke, kemudian di dalamnya dia punya select option, tapi kita buat labelnya dulu. Labelnya di sini saya tidak butuh. Kemudian nama labelnya adalah kategori wisata. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tambahkan select ya. Select dan juga option. ID tidak saya butuhkan, saya hapus saja. Di dalamnya ada option value nanti. Nah, seperti ini. Mungkin ada beberapa nanti ya, tapi saya gunakan satu dulu saja. Value yang pertama saya buat 0, kemudian di sini saya buat strip 2 kali, double strip ya.
kemudian pilih kategori wisata. Nah, saya buat seperti ini saja, kita save, kita reload dulu. Oke, jadi belum ada kelasnya di sini kalau teman-teman perhatikan, sehingga saya perlu menambahkan kelasnya di bagian select-nya di sini ya. Kita tambahkan kelas, nama kelasnya ini check form check ya, kalau tidak salah saya. Kita coba dulu form check. Kalau saya reload, oh iya, kita coba lihat dulu nama kelasnya di sini. Oke, form control ya. Nah, seperti ini. Kita reload, oke, udah jadi ya form control. Sepertinya cuma ini ya kelasnya, cuma form group dan form control. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Jadi di bagian berikutnya kita akan menambahkan yang namanya itu, kita coba lihat dulu, lokasi wisata ya. Nah, lokasi wisata ini saya akan edit saja ya. Jadi ini saya ambil, nah ini dia bagian form apa namanya, elemen form yang bagian nama wisata. Jadi saya ambil dari div yang ini, div form group untuk yang nama wisata sampai tutupnya. Nah, tutupnya yang ini ya. Kalau teman-teman bingung, coba tempatkan kursornya di bagian div bukanya. Nah, nanti di sini kelihatan ya, harusnya ini kelihatan. Nah, ini dia ya. Tapi ini semuanya kelihatan ya. Oke. Ya, jadi ini pasangannya ya. Oke, saya akan copy saja. Saya akan paste di bawahnya di sini. Saya kasih jarak saja ya. Nah, jadi ini untuk elemen nama wisatanya, ini elemen kategori wisata, ini elemen untuk lokasi wisatanya ya. Nah, silakan ditambahkan untuk lokasi wisatanya, nama labelnya yaitu lokasi wisata. Nah, seperti ini. Nah, jadi misalkan kalau saya reload, nah dia seperti ini ya. Jadi lokasi wisata. Cuma nanti yang perlu saya saya ubah bagian ini ya, name-nya itu lokasi wisata ya, jadi jangan sampai name-nya itu sama. Oke, di sini name-nya belum ada, name-nya kita tambahkan jadi kategori underscore wisata. Oke, seperti ini. Atau mungkin nanti jangan kategori wisata ya, karena nanti di sini yang diambil itu adalah ID wisatanya, jadi akan saya gunakan namanya ID kategori saja ya. Supaya nggak bingung, kita sesuaikan saja dengan yang ada di tabel wisata kita. Jadi di tabel wisata kita namanya ID kategori. Nah, di sini ID kategori saja, lokasi wisata, di sini juga namanya lokasi wisata. Kemudian ada link peta, yang mana link peta itu dibuat dengan menggunakan text area ya. Jadi nanti teman-teman silahkan tambahkan text area. Tapi sebelum menambahkan text area, kita tambahkan div class untuk form groupnya dulu ya, yang seperti ini. Div form group, saya enter, kemudian saya butuh label juga. Ini tidak saya perlukan labelnya, maksudnya atribut label yang tadi. Oke, di sini namanya adalah link peta kalau tidak salah saya. Nah, kita enter saja, kemudian di sini kita tambahkan text area seperti ini. Untuk barisnya atau untuk row-nya nanti mungkin teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan. Tapi kalau saya buat 4, yaitu untuk barisnya ya. Kemudian untuk kolomnya, nah kolomnya ini mau ditambah atau mau diabaikan tidak masalah. Saya abaikan saja ya, karena nanti dia full. Kemudian yang saya perlukan lagi adalah kelas. Jadi kelasnya juga ada ya ini, kalau tidak salah kita samakan saja form control ya, seperti ini. Form control, kemudian kita butuh name-nya juga. Jadi name-nya nanti ini link peta. Nah, seperti ini. Kita coba cek dulu. Oke, udah jadi ya. Kita udah punya link petanya seperti ini. Nah, kemudian ada atribut deskripsi, yaitu atribut yang terakhir ya. Nah, deskripsi juga dibuat dengan menggunakan text area. Jadi kita bisa copy paste yang ini saja, kita paste di sini ya. Nah, kita paste di sini, kita tuliskan dengan deskripsi. Nah, seperti ini. Ya, jadi di bagian deskripsi ini mungkin nanti agak berbeda ya. Kita butuh yang namanya CK editor, sehingga di bagian kelasnya di sini kita bisa menambahkan yang namanya CK editor.
CK editor. Nah, seperti ini. Kita save dulu, ya. Kemudian kita coba cek. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, ini butuh ID juga. ID-nya saya tambahkan, ID-nya sama ya, CK editor juga. Oke, jadi seperti ini. Oke, untuk name-nya kita perlu ubah. Name-nya kita sesuaikan dengan labelnya ya, yaitu deskripsi. Nah, ini saya buat sama dengan yang ada di tabel, supaya nanti mudah ya ketika kita menambahkan query-nya nanti, ketika melakukan query. Kemudian di sini rows-nya saya tambah jadi 5, karena ini adalah bagian deskripsi, mungkin agak panjang ya. Oke, jadi seperti ini strukturnya. Jadi kita punya nama wisata, kategori wisata ya, nama wisata, kategori wisata, lokasi wisatanya di sini, kemudian link, peta, dan deskripsi. Link, peta, dan deskripsi. Oke, sudah tepat, sudah pas jumlahnya. Nah, sekarang kita tinggal, ya ini kan beda ya tadi dengan yang ada di apa namanya, yang ada di tambah data. Kalau di tambah data itu kosongan, ya. Tapi di sini, oke, mungkin saya perlu tambahkan bagian header atasnya dulu ya. Oke, silakan scroll ke atas di bagian card header, jadi di dalamnya div buka dan div tutup di tengah-tengah. Saya akan tambahkan string saja ya. Oke, strong untuk tag-nya, form ubah data. Nah, kita buat seperti ini saja. Kalau saya reload, nah ini dia form ubah data. Baik, kita kelola lagi. Jadi di sini saya maunya, ya, saya maunya yang di sini nanti dia akan apa namanya? Dia akan mengambil nama wisata yang ada di database. Ya, nama wisata mana yang diambil itu sesuai dengan yang kita pilih. Jadi misalkan kalau saya pilih data pertama, berarti nanti nama wisatanya adalah Malioboro ya, karena data pertama ini kan data pertama di sini ya berdasarkan urutannya. Oke, jadi data yang pertama nomor 1 ini adalah nama wisatanya adalah Malioboro, sehingga yang saya tampilkan di sini juga nanti adalah Malioboro seperti itu. Nah, jadi saya mau buat seperti itu dulu. Nah, caranya seperti apa? Oke, saya akan tambahkan di bagian mana ya ini? Di bagian atas formnya saja ya. Nah, di bagian atas form bukanya, kita akan tambahkan PHP buka dan PHP tutup. Jadi satu pasang dulu, baru kita isi dalamnya. Saya akan ambil dulu ID-nya. Jadi ID sama dengan saya akan gunakan $get di sini, yang mana kita akan ambil si ID-nya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini. Jadi dia pakai key-nya adalah ID ya. Jadi di sini saya tuliskan ID. Oke, seperti ini. Kalau misalkan saya echo di sini $ID, harusnya nanti dia tampil ya. Kalau saya pilih yang ini, oke, ID-nya adalah 2. Kalau saya pilih yang ini, ID-nya adalah 1. Oke, udah berhasil ya. Jadi ID-nya sudah bisa kita tangkap. Nah, kemudian saya akan buat query di sini. SQL sama dengan MySQL query. Kita akan panggil drivernya dulu, koneksi, kemudian select bintang from nama tabelnya yaitu tabel wisata. Seperti ini. Kita tambahkan clause where ya, karena kita mau mengambil data sesuai dengan yang kita pilih. Jadi data yang ada di tabel harus sesuai dengan data yang kita pilih. Nah, untuk membandingkannya, saya akan membandingkan ID wisata yang ada di tabel dengan ID wisata yang saya ambil melalui query string ini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah kita dapatkan di sini. Tinggal kita bandingkan saja. Where ID wisata yang ada di tabel wisata itu sama dengan $ID yang ada di sini ya. Oke, kalau sudah saya buat seperti ini saja. Oke, ini mau dibungkus nggak apa-apa ya, bisa dikasih petik seperti ini, tidak juga tidak masalah. Oke, kalau sudah silakan kita buat, saya tambahkan variabel $R untuk menangkap hasil pecahannya ya. Jadi saya akan buat di sini MySQL fetch array, yang akan kita pecah menjadi array itu adalah si SQL-nya. Nah, seperti ini saja. Jadi nggak perlu di looping ya, karena data yang kita ambil itu kan cuma satu saja. Maksudnya data satu data utuh ya, bukan 2 atau 3 data, tapi satu data utuh. Misalkan seperti ini.
Jadi satu data utuh itu ya data ini, misalkan data pertama, nama wisatanya Pantai Pok Tunggal, ID lokasi, lokasi wisata, dan seterusnya. Nah, itu satu data utuhnya. Oke, jadi tidak perlu di looping. Nah, sekarang tinggal kita panggil di sini ya. Untuk memanggilnya, kalau untuk elemen input atau text box, kita gunakan value ya di sini ya. Jadi caranya value PHP. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan yang lain. Kemudian di sini kita ambil pakai $R, kemudian di dalamnya kita masukkan nama underscore wisata. Nah, ini harus sesuai dengan nama atribut yang ada di tabel kalian. Kita coba reload dulu, harusnya di sini dia udah mengambil nama wisata. Oke, Malioboro ya datanya. Kemudian kalau misalkan Pantai Pok Tunggal, di sini juga Pantai Pok Tunggal. Oke, sudah berhasil. Kemudian untuk bagian yang kedua, nah bagian kedua ini agak rumit ya, karena apa? Karena kalau teman-teman perhatikan, kita mengambil data yang ada di dalam tabel kategori. Ya, di sini cuma ID. Kita tidak mungkin menampilkan ID-nya di sini ya. Kalau misalkan saya tampilkan ID-nya, ya orang bingung. Nah, satu ini wisata apa gitu kategorinya. Kemudian ID 2 ini wisata apa. Nah, jadi kita akan konsepkan dulu ya supaya nanti mungkin lebih lebih mudah untuk ditampilkan di sini gitu ya. Nah, jadi pertama saya mau ketika kosong alias ketika yang dikirimkan ke database itu nilainya 0. Ya, jadi mungkin nanti kalau teman-teman perhatikan di bagian tabel kategori, kita coba ke tabel kategori dulu. Di tabel kategori dia punya ID ya. Nah, ini dia ID-nya 13 sekian sekian. Nah, itu kan ID-nya. Tidak mungkin nanti ID-nya 0 ya. Nah, gimana kalau misalkan ID-nya 0 berdasarkan yang ada di sini? Ya, saya coba buka dulu untuk tambah kategorinya. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, jika ID-nya 0, di sini ada tidak ya? Oke, tidak di sini ya, bukan di sini. Tapi di sini mungkin nanti akan, nah ini dia ya. Jadi kalau misalkan nanti ketika kita tidak memilih, alias kita memilih defaultnya, yaitu pilih kategori wisata, maka dia akan mengirimkan yang 0. Nah, gimana kalau misalkan nanti nilai yang di dalam tabel kita 0, jadi jika nilai yang di dalam tabel kita 0, mungkin saya akan buat dulu query-nya di sini, atau di sini saja ya. Di mana ini buat query-nya? Di sini saja lah, di atas. Di atas select ini saja ya, atau di bawah select saja. Nah, di sini aja. Oke, kita buat dulu query-nya ya. Jadi saya akan buat blok PHP-nya dulu karena ini berhubungan dengan tag PHP ya. Kita akan buat if-nya dulu. Nah, jadi misalkan jika kategori yang ada di dalam database kita pakai $R saja. Jika kategorinya kategori yang di tabel wisata ya, jadi yang kita ambil adalah kategori yang di tabel wisata kita. Jadi bukan yang di tabel kategori, tapi di tabel wisata. Oke, jika ID kategorinya ini sama dengan 0, seperti ini, ya, maka kita akan tampilkan yang ini, alias defaultnya. Ya, nah ini saya cut saja ya. Jadi ini kalian blok dulu, option value 0, ini kita blok dulu. Kita klik kanan, bisa kita cut, atau teman-teman bisa menekan tombol Ctrl X ya. Kita cut, saya pindahkan ke sini, kita paste di sini, ya saya paste. Nah, ini nggak akan kebaca. Kenapa? Karena kita berada di dalam tag PHP, sedangkan yang saya blok ini adalah tagnya HTML, dan itu nggak boleh. Ya, jadi sebelum tag HTML ini saya tutup dulu. Ya, jadi saya tutup dulu. Ternyata ininya lagi yang bermasalah ya, bagian penutupnya ini. Nah, sekarang penutupnya itu akan saya buka. Nah, seperti ini. Jadi ini kode ini adalah milik PHP ya, makanya dia berada di dalam PHP. Nah, sampai sini ya. Kode ini milik PHP, dia berada di antara blok buka PHP dan blok tutup PHP. Dan ini juga miliknya PHP atau PHP. Nah, di sini ini blok buka PHP dan blok tutup. Jadi sudah kita bungkus untuk setiap kode PHP-nya. Seperti itu. Nah, ini aman ya kalau seperti ini. Misalkan kalau saya reload. Oke, sebentar. Ya, ada masalah sepertinya.
Oke, jika ID kategori oke, sebentar, ini ada kesalahan. Kesalahannya di bagian, oke, saya lupa, ini harusnya selected ya. Kita coba cek dulu. Oke, ini ada kesalahan. Jika $R kemudian ID kategori sama dengan 0 alias nilainya 0, maka kita akan tampilkan bagian ini. Oke, sorry, kita tampilkan bagian ini. Oke, jika tidak, nah nanti jika tidaknya ini agak berbeda. Tapi kita fixkan dulu yang ini. Oke, ini udah benar logikanya ya. Karena sorry, ini dia nggak tampil. Kalau menurut saya di sini dia tidak ada nilai nolnya ya. Kita ke tabel wisata, oke, di sini 1 dan 3, jadi tidak ada nilai 0 di sini, makanya dia tidak tampil ya. Makanya si ininya tidak tampil, pilih kategori wisatanya tidak tampil. Nah, ini udah benar ya. Tinggal kita buat query lagi di sini. Jadi nanti saya akan membandingkan ID kategori yang ada di tabel tabel wisata dan ID kategori yang ada di tabel kategori. Jadi saya akan buat query untuk tabel kategorinya dulu ya. Saya buat di sini MySQL query, kemudian kita ambil drivernya, koneksi, kemudian di sini saya select yang ada di tabel kategori, select star from TBL kategori seperti ini. Ya, kemudian di sini saya looping ya. While saya pakai $R sudah digunakan, jadi saya pakai $A saja mungkin. MySQL di fetch array yang ini ya. Kemudian yang akan kita looping adalah yang $tampil. Oke, seperti ini. Saya buat dulu kurung buka dan tutupnya. Ya. Nah, sekarang kita akan buat if lagi. Nah, if ini untuk membandingkan jika if $R ID kategori yang ada di $R itu mewakili yang ada di tabel wisata, itu sama dengan yang ada di tabel ya, A itu mewakili yang ada di tabel kategori. ID kategori, sorry, seperti ini. Nah, maka seperti ini kita buat, maka dia akan menampilkan datanya, data yang terpilih gitu ya, atau data yang sesuai dengan yang ada di tabel tabel wisatanya ya. Jadi ini saya copy paste saja ya, mungkin nanti akan lebih paham, akan saya jelaskan kembali ya. Saya paste. Nah, ini sekali lagi HTML code ya, HTML struktur. Jadi harus kita tutup dulu di atasnya, kemudian di bawahnya kita buka lagi. Nah, di sini kita buka lagi PHP. Nah, oke, saya perbaiki dulu yang ini. Option value-nya ya, jadi value-nya bukan 0 lagi, tapi kita ambil PHP echo, kita ambil dari value yang ada di tabel kategori. $R di sini, bukan $R ya, tapi $A, karena kita mau ambil yang ada di tabel kategori yang ini. ID-nya yaitu ID kategori. Kemudian kita selected juga ya, kita pilih artinya. Oke, ini selectednya oke, ini udah benar. Nah, di sini namanya yaitu nama kategorinya kita ambil dari $PHP echo, kita ambil dari tabel kategori juga ya, yaitu $A, yaitu nama kategori. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, baik, kemudian else-nya gimana? Nah, else-nya saya akan tambahkan else-nya itu di bagian ini, karena
buka ini tutupnya di sini. Nah, ini kan udah di dalam PHP lagi ya. Jadi boleh kita tambahkan else di sini. Seperti ini. Nah, else-nya ini kita copy paste lagi yang ini. Tapi tidak terseleksi ya, tidak diselect gitu, ditampilkan tapi tidak diselect. Nah, ini kita tutup dulu ya, seperti tadi. Kemudian yang bawah kita buka $PHP. Nah, ini tidak terselect, tapi dia cukup menampilkan saja. Ya, dan ini juga kita ambil dari tabel kategori, dan namanya juga sama, kita ambil dari tabel kategori. Oke, jadi seperti itu konsepnya. Kalau misalkan kita perhatikan, kalau saya reload, nah ini udah kelihatan, wisata alam ya. Nah, yang terpilih adalah wisata alam, jadi dia mengselect yang ini. Ya, karena apa? Karena sesuai dengan ID kategori yang di tabel wisata sama dengan ID kategori yang ada di tabel kategorinya. Ya, jika ini true, maka dia akan mengselect atau memilih yang atas, yang block if ini statementnya. Tapi jika else, dia akan menampilkan yang ini. Jadi tetap ditampilkan ya, tapi tidak diselect. Nah, oke, jadi wisata alam, ini wisata alam. Kalau saya select wisata alam sudah tepat. Yang ini harusnya wisata kuliner. Kalau saya pilih, oke, wisata kuliner. Jadi sudah tepat ya. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Memang agak sedikit rumit, tapi ya seperti inilah ya konsep untuk pemanggilan kategori dari tabel yang untuk pemanggilan apa namanya elemen yang kita ambil dari tabel yang lain gitu. Jadi kita punya elemen form yang mana datanya itu harus kita ambil secara keseluruhan gitu ya dari tabel lain, dan kita harus mengacu dengan data yang sesuai juga. Jadi yang terpilih misalkan yang ini wisata kuliner, misalkan ya ini ya wisata kuliner, nah ini harus terselect juga gitu. Oke, jadi agak sedikit rumit ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang lainnya. Yang lainnya mungkin tidak kurang lebih sama ya. Ini apa namanya input text, jadi text box kita bisa gunakan value di sini, value, kemudian di sini PHP buka echo, kemudian tutup dulu, kemudian saya ambil dari $R-nya, yang saya ambil adalah lokasi wisata, lokasi underscore wisata. Jadi ini kita sesuaikan dengan nama atribut yang ada di tabel wisata kita. Kalau saya reload, oke, saya pilih dulu ya. Oke, sudah tepat ya, lokasi wisatanya adalah Jogja. Kemudian link petanya agak sedikit berbeda. Kita tidak menggunakan value kalau untuk text area ya. Jadi text area itu kita sisipkan untuk proses pemanggilannya, kita sisipkan di antara text area buka dan tutup di sini. Ya, jadi di sini kita tambahkan PHP buka echo, kemudian PHP tutup, kemudian di dalamnya saya isi dengan $R, kemudian saya ambil di sini link underscore petanya. Ya, jadi ini sesuai dengan atribut yang ada di, nah ini udah kelihatan ya, yang ada di tabel wisata kita. Yang terakhir adalah deskripsi, konsepnya sama karena dia adalah text area, jadi saya buat PHP echo, kita tutup dulu, kemudian saya panggil $R di sini, kemudian deskripsi ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan saya reload, oke, jadi sudah tampil semuanya ya teman-teman. Nah, di sini untuk data yang kedua juga sudah tampil semuanya. Baik, jadi agak sedikit berbeda. Konsepnya sama dengan yang ada di kategori ya. Cuma di sini karena elemennya ada yang sedikit berbeda, jadi kita apa namanya? Kita punya konsep baru yaitu di bagian select option tadi ya. Nah, kemudian jangan lupa di bagian apa namanya? Formnya tadi. Nah, di bagian form ini belum kita kelola ya. Jadi di sini kita akan kelola dulu untuk pengirimannya. Saya akan menggunakan metodenya. Nah, ini metodenya post ya. Jadi untuk mengirim value yang ada di form saya itu saya akan menggunakan metode post. Actionnya saya kosongkan saja karena apa namanya? Saya saya tidak membuat query untuk update datanya di file lain, jadi tidak perlu ada actionnya. Nah, sekarang kita akan ini belum ada tombolnya ya, sorry, ini belum ada tombolnya.
Nah, ini kita belum punya tombolnya, kita buat dulu tombolnya. Untuk tombolnya, teman-teman bisa menggunakan beberapa pilihan ya untuk tombolnya. Bisa menggunakan tag A, atau nanti mau menggunakan tag button juga boleh ya. Nah, di sini saya menggunakan tag button saja. Oke, sorry. Tag button yang apa ya, button yang submit ya. Jadi saya mau ambil button yang tipenya submit. Nah, ini kalau tidak submit tidak bisa nanti. Jadi harus button yang tipenya submit. Kemudian saya mau nanti name-nya saya buat button submit ya. Bukan button tapi submit. Nah, kemudian kita butuh kelas. Jadi supaya buttonnya nanti kelihatan lebih bagus, kita ambil dari kelas button primary ya kalau tidak salah saya untuk buttonnya. Nah, ini kalau mau ditambahkan role apa segala itu boleh ya, tidak masalah. Oke, belum ada di sini, misalkan submit ya. Nah, seperti ini saja. Kita reload dulu. Oke, jadi sudah ada buttonnya. Oke, buttonnya sudah ada. Di sini untuk formnya juga sudah kita buat method post-nya. Buttonnya sudah ada. Nah, ini buttonnya ya. Oke. Ini buttonnya belum saya bungkus ya. Oke, sorry. Saya akan bungkus buttonnya karena belum saya bungkus dengan menggunakan class form group di situ. Div.form strip group dulu. Saya enter lagi. Nah, ini buttonnya harusnya di dalam form group ya supaya lebih rapi. Nah, di sini oke, sudah berhasil. Oke, jadi udah pas ya. Nah, ini dia. Oke, jadi karena semuanya punya dibungkus ya pakai form group, jadi ini juga mestinya harus dibungkus gitu. Oke, kalau sudah kita pastikan dulu setiap ini punya name ya. Misalkan ini ya. Jadi untuk yang nama wisata kita punya nama wisata. Ini ada ID kategori. Kemudian sebentar. Saya pastikan ID kategorinya tidak typo ya. ID kategori, nama kategori, ID kategori. Oke, sudah pas. Ini name-nya lokasi wisata, yang ini link peta name-nya, kemudian yang ini name-nya deskripsi, yang ini name-nya submit. Oke, baik teman-teman, kalau sudah kita tinggal buat saja bagian query-nya. Nah, untuk query-nya saya akan tempatkan di bawah form ya. Untuk bagian query-nya ini saya tempatkan di bawah form. Kita buat dulu blok untuk PHP buka dan tutupnya. Kemudian di dalamnya sudah saya pastikan saya akan membuat perintah if dulu karena saya mau lihat apakah ada aksi di submit ini, apakah ada request dari user gitu ya. Oke, jadi saya gunakan if isEt gitu ya. Jadi misalkan jika ada request dari user, kita ambil dari metode post, kita ambil menggunakan metode post. Ya, dan kita mendeteksi apakah ada aksi untuk tombol itu dari sini. Ya, nah ini dia submit. Oke, ketika ada aksi, maka kita akan langsung tampung semua value yang ada di form di sini. Ya, jadi misalkan nama underscore wisata sama dengan $_post, kita sesuaikan dengan namanya ya, yaitu nama wisata. Nah, jadi saya buat variabel yang akan menampung value di text box nama wisata. Nah, di sini ya, di nama wisata. Jadi harus sesuai dengan name-nya ya. Oke, saya akan copy paste saja yang ini. Yang kedua, selain nama wisata nanti ada ID kategori ya. Kita buat saja di sini ID kategori. Yang ini juga ID kategori. Nah, ini saya ambil dari sini ID kategori. Sorry, name-nya mana tadi? Name-nya. Nah, ini name-nya ID kategori. Kemudian selain ID kategori nanti ada lokasi wisata ya. Lokasi wisata itu sama dengan $_post. Kemudian lokasi underscore wisata. Kita copy lagi, ada link peta ya. Link underscore peta. Oke, di sini juga link underscore peta. Link underscore peta. Oke, yang satu lagi adalah deskripsi. Deskripsi, kemudian di sini juga sudah pasti namanya deskripsi. Oke, supaya lebih mudah ya. Jadi nama variabelnya saya sesuaikan dengan nama
value name atau nama variabel untuk setiap elemen formnya. Oke, tinggal kita buat perintah untuk update ya, MySQL query di sini. Jadi tidak perlu kita tampung di variabel karena kita tidak menggunakan alert. Oke, query-nya adalah update tabel wisata set ya. Nah, set yang pertama yang mau saya update adalah nama wisata. Ya, jadi nama wisata yang ada di dalam tabel wisata itu nanti sama dengan nama wisata yang saya tampung melalui variabel ini, nama wisata. Oke, kemudian saya enter saja ke bawahnya supaya enak dilihat nanti. Nah, di sini selain nama wisata ada ID kategori, itu mestinya sama dengan $nama, ID kategori. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini juga sama kita buat, selain ada ID kategori, ada lokasi underscore wisata, itu sama dengan dolar lokasi wisata. Nah, ini dia. Kasih koma ya. Kemudian selain lokasi wisata ada link underscore peta, itu nanti sama dengan $link underscore peta. Dan yang terakhir adalah deskripsi, itu nanti sama dengan $deskripsi. Oke, jangan lupa karena ini adalah perintah update, jadi kita harus tambahkan clause where karena kita mengacu pada ID yang kita pilih gitu ya, yang mana ID wisata itu sama dengan ID yang saya pilih. Nah, seperti ini. Oke, ini jangan lupa semikolon, ini saya angkat ke atas ya supaya lebih rapi nanti kelihatannya. Saya buat seperti ini saja. Oke, bagian terakhir adalah alert-nya ya. Jadi alert-nya kemarin kita menggunakan JS ya atau JavaScript, tapi saya buat di dalam blok PHP. Berarti di sini nanti ada script, kemudian script tutup, ya. Kemudian di sini alert ya kalau tidak salah saya. Alert, kemudian di sini titik 1, stringnya akan saya buat wisata berhasil diubah. Nah, kemudian kita maunya setelah dia menampilkan alert ini, dia akan kembali ke halaman tampil datanya ya, yaitu dengan menggunakan window location sama dengan kita mengacu ke ke URL yang ada di tampil datanya. Nah, yaitu URL yang ini. Ya, ambil dari dashboardnya saja, dashboard.php, tanda tanya hal sama dengan wisata. Atau kita tuliskan saja di sini, dashboard.php, tanda tanya hal sama dengan wisata. Oke, sudah jadi. Kita mungkin coba lakukan pengujian dulu ya, apakah datanya sudah berubah atau tidak nanti ketika kita edit. Oke, Malioboro 1 mungkin kita coba dulu, saya submit. Oke, sudah berubah ya, jadi datanya sudah berubah menjadi Malioboro 1. Wisata kuliner mungkin saya ubah menjadi wisata alam ya. Oke, wisata kulinernya saya ubah jadi wisata alam, apakah sudah berubah? Ketika saya submit, di sini sudah jadi wisata alam. Yogyakartanya akan saya ubah, mungkin saya ubah jadi Sleman. Nah, ini contoh saja ya. Oke, kita coba cek. Nah, ini juga udah berubah ya, Sleman. Kemudian mapnya juga ya. Kita coba mapnya dulu mungkin. Siapa tahu mungkin mapnya nggak berubah. Saya ambil ke Tugu Jogja saja ya. Oke. Di sini ada tidak? Tugu Jogja. Tugu Jogja, mana ini dia? Tugu Jogja. Oke, ini dia ya. Ya, asumsinya di sini saja. Entah ini benar atau tidak, ya asumsi saja ya.
teman-teman bisa menggunakan ya tempat yang lain nanti. Saya ambil linknya di sini ya, linknya saya ambil HTML-nya mungkin. Nah ini agak ribet ya, harusnya lebih mudah kalau pakai latitude sama longitude. Nah di sini yang kita ambil itu adalah link yang bagian ininya ya. Oke, dari HTTPS-nya saya ambil sampai dengan map nick-nya. Oke, sorry, saya belum tambahkan maker di sini. Kita tambahkan makernya dulu ya. Oke, mulai dari HTTPS sampai dengan makernya juga udah masuk di sini sampai dengan ini dua. Oke, sorry, ini kok nggak bisa ya. Kita coba lagi. Oke, kita copy aja semuanya. Saya copy semuanya, kita paste di sini ya. Oke, kita pastikan dulu di sini. Oke, ini di pantai ya posisinya. Saya coba paste dulu. Nah, di sini kita paste semua ya. Tapi nanti yang ini yang kita butuhkan saja kita ambil. Mulai dari sini HTTP yang pertama ya, bukan yang kedua. Sampai sini. Nah, sampai tutup. Jadi lihatnya dari atribut src itu ada tanda petik 2 buka sampai tanda petik 2 tutup. Nah, di sini. Jadi di dalamnya nggak mungkin ada tanda petik 2 atau tanda petik 1. Oke, ini aja yang kita ambil. Saya copy saja. Nah, saya hapus dulu semuanya. Saya Ctrl Alt, saya delete. Kemudian saya paste di sini. Nah, ini dia. Kita coba update ya. Kita coba submit. Oke, kita coba cek. Oke, sudah berubah ya. Mapnya juga sudah berubah. Kemudian untuk yang terakhirnya di sini saya deskripsinya mau saya ubah juga. L-nya saya doublekan mungkin untuk memastikan dia berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, kita coba cek lagi. Nggak kelihatan ya di sini ya. Saya coba cek di sini saja. Oke, berubah ya, udah berhasil. Kalau kita cek di sini juga udah pasti berubah untuk data-datanya. Oke, di sini L-nya double. Oke, baik seperti itu teman-teman. Jadi untuk bagian edit data wisata seperti itu konsepnya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Oke, ini saya buat seperti ini. Nanti silakan kalian pause ya nanti ya. Nah ini dia untuk edit wisatanya, silakan diperhatikan. Ini tidak ada kode di sebelahnya lagi ya, karena udah. Jadi kalau memang di sini mentok, dia turun ke bawah. Jadi di sebelah-sebelahnya ini udah tidak ada lagi di samping-sampingnya. Oke, jadi misalkan ini tadi yang kepanjangan ya. Nah ini kepanjangan misalkan. Oke, ada lagi tidak yang kepanjangan. Nah ini ya, yang kepanjangan ini dia pasti turun ke bawah. Ya, jadi nggak mungkin ke samping. Oke, jadi saya scroll dari atas ke bawah ya supaya kelihatan. Oke, ini dia. Silakan di stop saja nanti, sesuaikan dengan kalian sampai mana ya gitu. Atau kalau masih error silakan dicek-cek dulu ya. Oke, nah ini sudah sampai di sini. Oke, silakan teman-teman dicoba ya, barangkali mungkin kalian memang membutuhkan bagian ini. Baik, kemudian untuk yang bagian delete nanti akan saya upload di bagian berikutnya ya, atau di video selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya, sampai ketemu kembali di video berikutnya.